Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Hari ini Senin 16 Juni 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun marilah lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 25 dan 26. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba, atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Terkadang hal-hal yang menakutkan itu datang begitu tiba-tiba, seperti bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, kehilangan, bahkan tekanan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Situasi seperti ini bisa membuat hati kita gentar, takut, gelisah. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwasanya kita tidak perlu takut pada kejutan atau hal-hal yang tiba-tiba yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih apa yang menimpa orang fasik. Ketika banyak orang merasa hancur dan kehilangan pegangan, kita diajak untuk berdiri dengan tenang karena ada alasan yang kuat di balik ketenangan itu, yaitu bahwa Allah sendiri yang akan menjadi sandaran hidup kita yang tetap percaya kepadanya. Sumber ketenangan orang-orang percaya bukan terletak pada seberapa kuat kita bertahan atau seberapa cerdas kita mencari solusi, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan hadir dan selalu menyertai kita setiap waktu. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, apalagi saat keadaan terasa seperti menekan. Ketika kaki kita nyaris terjerat oleh kekhawatiran atau godaan-godaan yang terjadi, Tuhan yang akan menghindarkan kita dari semuanya itu. Dia tahu bahwa ada bahaya yang tidak terlihat, dan Dia setia menjaga langkah-langkah kita agar tetap berada dalam jalan-jalan yang Dia rancang. Tuhan menjadi sandaran yang tidak akan tergoyahkan, sekalipun dunia sekitar kita bergoncang dan sepertinya akan runtuh. Jemaat Tuhan, ketika menghadapi masa depan yang tidak pasti, seperti ketidakstabilan ekonomi, ancaman penyakit, atau tantangan kehidupan lainnya yang kita tidak tahu apa dan kapan, serta bagaimana bentuknya, kita bisa dengan mudah larut dalam rasa cemas. Namun sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa pengharapan tidak seharusnya diletakkan pada situasi atau keadaan yang tengah kita hadapi, melainkan pada pribadi Tuhan, pribadi yang maha kuasa itu. Dialah yang akan memegang masa depan dan menopang kita dari hari ke hari, dari jalan-jalan yang kita tapaki. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan kasih setianya tidak akan pernah membiarkan kita terlepas dari perhatiannya. Maka kita bisa menjalani hari-hari dengan damai, bukan karena semuanya begitu mudah, tetapi karena kita percaya kepada Allah yang setia dan penuh kuasa. Akhirnya kita ingat, Tuhan tidak berjanji hidup kita akan bebas dari masalah, tetapi Dia menjanjikan bahwa bersama dengan Dia, sepanjang kita memautkan hati kita kepadanya, kita akan menghadapi situasi dengan penuh ketenangan dan kita akan selamat melewati semuanya. Karena Ia adalah pelindung dan penjaga yang setia, yang memberi ketenangan sejati bahkan di tengah badai yang gemuruh sekalipun. Maka saat ancaman datang menghampiri kita, kita tidak perlu untuk panik dan takut. Kita belajar untuk percaya, belajar untuk berserah, dan untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Karena sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Ia menjadi perlindungan kita, dan tetap bersama-sama dengan kita. Kita dapat hidup tanpa rasa takut, memenangkan semua perkara, dan pergumulan hidup bersama dengan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia,
di tengah ancaman dan ketidakpastian hidup. Maka ajarlah kami untuk tidak takut dan tetap meyakini dengan sepenuhnya bahwasanya Engkaulah sandaran kami, Engkaulah topangan kami, perlindungan kami. Lindungilah langkah-langkah kami agar terjauh dari jerat dan ketersesatan. Dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh ketenangan, sekalipun ancaman tetap ada di sekitar kami, karena Engkaulah Tuhan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas di awal minggu ini. Tuhan memberkati kita senantiasa. Salam.